Baik, saya dari kelompok 6 akan mempresentasikan tentang penilaian saham. Yang pertama di sini ada investasi. Investasi menurut Hartono adalah penundaan konsumsi sekarang untuk dimasukkan ke aktiva produktif selama periode waktu yang tertentu. Investasi adalah komitmen atas sejumlah dana atau sumber daya lainnya yang dilakukan pada saat ini dengan tujuan memperoleh sejumlah keuntungan di masa yang akan datang. Pasar modal. Pasar modal juga dapat diartikan sebagai pasar untuk memperjualbelikan sekuritas yang umumnya memiliki umur lebih dari 1 tahun seperti saham, obligasi, dan reksadana. Pasar modal menurut para ahli di sini yang pertama menurut Tandelin, pasar modal adalah pertemuan antara pihak yang memiliki kelebihan dana dengan pihak yang membutuhkan dana dengan cara memperjualbelikan sekuritas. Yang kedua menurut Hartono, pasar modal merupakan tempat bertemu pembeli dan penjual dengan resiko untung dan rugi. Menurut Samsul, pasar modal adalah tempat atau sarana bertemunya permintaan dan penawaran atas instrumen. Yang keempat menurut Darmaji dan Fahrudin, mendefinisikan bahwa pasar modal merupakan pasar untuk berbagai instrumen keuangan jangka panjang yang bisa diperjualbelikan baik dalam bentuk utang atau modal sendiri. Sedangkan menurut Sunaria mendefinisikan pasar modal adalah media bagi investor untuk menanamkan dananya dalam berbagai instrumen yang diterbitkan oleh perusahaan publik. Pengertian saham. Pengertian saham menurut para ahli, menurut Raharjo, saham adalah surat berharga yang merupakan instrumen bukti kepemilikan atau penyertaan dari individu atau institusi dalam suatu perusahaan. Menurut Husnan, menyebutkan bahwa sekuritas atau saham merupakan secari kertas yang menunjukkan hak pemodal, yaitu pihak yang memiliki kertas tersebut untuk memperoleh bagian dari prospek atau kekayaan organisasi yang menerbitkan sekuritas tersebut dan berbagai kondisi yang memungkinkan pemodal tersebut menjalankan haknya. Menurut Budi, saham merupakan bagian kepemilikan dalam suatu perusahaan yang dimana setiap lembarnya memberi hak satu suara kepada pemiliknya. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi yaitu jenis-jenis saham. Menurut Darmaji dan Fakrudin, ditinjau dari segi kemampuan dalam hak tagih atau klaim, terdiri atas yang pertama saham biasa. Saham biasa merupakan saham yang menempatkan pemiliknya paling junior terhadap pembagian dividen dan hak atas harta kekayaan perusahaan apabila perusahaan tersebut dilikuidasi. Wujud saham adalah selembar kertas yang menerangkan bahwa pemilik kertas tersebut adalah pemilik perusahaan yang menerbitkan kertas tersebut. Membeli saham, imbalan yang akan diperoleh dengan pemilikan saham adalah kemampuannya memiliki keuntungan yang tidak terhingga. Tidak terhingga ini bukan berarti keuntungan investasi saham biasa sangat besar, tetapi tergantung pada perkembangan perusahaan penerbitnya. Yang kedua, saham preferen. Saham preferen merupakan saham yang memiliki karakteristik gabungan antara obligasi dan saham biasa, karena bisa menghasilkan pendapatan tetap, seperti bunga obligasi. Biasanya saham preferen memberikan pilihan tertentu atas hak pembagian dividen. Ada pembeli saham preferen yang menghendaki penerimaan dividen yang besarnya tetap setiap tahun. Ada pula yang menghendaki didahulukan dalam pembagian dividen dan sebagainya. Yang selanjutnya, harga saham. Harga saham adalah harga satuan saham yang terdiri dari pasar bursa pada saat tertentu yang ditentukan oleh pelaku pasar dan ditentukan oleh permintaan dan penawaran saham yang bersangkutan di pasar modal. Harga saham merupakan salah satu indikator pengelolaan perusahaan. Pengertian harga saham menurut Raharjo, harga saham adalah merupakan refleksi nilai dari saham yang dapat diambil dari
nilai buku, nilai pasar, dan nilai intrinsik. Sekian presentasi dari saya. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan menjelaskan tentang penilaian saham. Menurut Budi, penilaian saham adalah proses menggunakan informasi seputar keuntungan sekarang dan masa depan dari sebuah perusahaan untuk mencari dan memprediksi nilai harga wajar suatu perusahaan. Untuk mencari harga buku atau book value dari saham-saham yang diteliti, maka digunakan rumus PO. Rasio PO dihitung dengan memberi nilai ekuitas dengan jumlah saham yang beredar saat ini, yaitu PO sama dengan total aktiva dikurangi total hutang dibagi dengan jumlah saham yang beredar. Dalam analisis harga saham, terdapat dua pendekatan yang digunakan untuk memberikan penilaian terhadap harga saham, yaitu analisis teknikal dan analisis fundamental. Analisis teknikal. Menurut Tendelilin, analisis teknikal merupakan analisis dengan berbagai indikator dengan melihat pergerakan saham beberapa waktu sebelumnya. Analisis teknikal menggunakan terdiri dari beberapa indikator garis tren untuk memprediksi pergerakan harga saham dalam bentuk chart. Selain itu, dapat mengetahui apakah harga saham sudah dalam titik tertinggi atau overvalued atau titik terendah undervalued. Analisis fundamental. Menurut Corrado, analisis fundamental berguna untuk memeriksa laporan keuangan perusahaan, memperhitungkan kinerja keuangan. Selain itu digunakan untuk mengetahui penilaian harga saham serta menentukan apakah suatu saham yang ada di pasar saat ini sedang mengalami overvalued atau undervalued. Analisis fundamental merupakan salah satu cara untuk melakukan penilaian saham dengan mempelajari atau mengamati berbagai indikator yang terkait dengan kondisi makroekonomi dan kondisi industri suatu perusahaan sehingga berbagai indikator keuangan dan manajemen perusahaan. Analisis dan penilaian price to book value. Menurut Rosenberg 1985 dalam Tendelilin 2017 menemukan bahwa saham-saham yang memiliki rasio harga atau nilai buku yang rendah akan menghasilkan return yang secara signifikan lebih tinggi dari saham-saham yang memiliki rasio harga atau nilai buku yang tinggi. Dengan demikian, Rosenberg 1985 dalam Tendelilin merekomendasikan untuk membeli saham-saham yang memiliki rasio harga atau nilai buku yang rendah jika mengharapkan return yang lebih besar pada tingkat risiko tertentu. Rumus pendekatan ini menurut Tendelilin adalah sebagai berikut. PBV rasio sama dengan harga pasar saham dibagi dengan book value per share. Untuk mencari harga wajar dari saham-saham, maka digunakan rumus PBV. Rasio PBV dihitung dengan membagi nilai pasar dari saham dibagi dengan nilai buku saat ini. Secara matematis, PBV dapat ditulis PBV sama dengan harga saham saat ini dibagi dengan PO. Adapun keterangannya yaitu apabila didapat PBV lebih besar dari 1, maka saham dalam posisi overvalued, tidak layak dibeli. Apabila PBV sama dengan 1, maka saham dalam posisi fair valued, layak dibeli. Sedangkan apabila PBV lebih kecil daripada 1, maka saham dalam posisi undervalued, layak dibeli. Baik, demikian presentasi dari kelompok kami.